Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang cara pembayaran perdagangan di luar negeri. Sebelum kami memulai presentasi kami ingin perkenalan terlebih dahulu anggota dari setiap kelompok kami. Yaitu ada saya, Gladys Nevinia Helling dengan NPM 202145000221, lalu rekan saya Amalia. Nama saya Amalia Damayanti dengan NPM 2022 1450253. Dan juga rekan saya Dia. Nama saya Dewa Darian dan saya 2022 1450 2240. Cara pembayaran luar negeri. Apa itu transaksi perdagangan luar negeri? Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor dan impor pada dasarnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang. Hanya yang menjadi perbedaan utamanya yaitu lokasi orang-orang atau pengusaha yang terlibat. Nah, di kelompok kami ada 5 pembahasan. Yang pertama itu pembayaran di muka atau advance payment. Yang kedua ada pembayaran di belakang atau open account. Yang ketiga pembayaran model consignats. Yang keempat pembayaran dengan wesel dan promise. Yang kelima ada pembayaran dengan kredit berdokumen. Nah, apa sih pembayaran di muka itu? Pembayaran di muka atau advance payment merupakan cara pembayaran ekspor, yakni importir atau pembeli diharuskan melakukan pembayaran di muka sebelum barang ekspor dikapalkan atau dikirimkan. Pembayaran di muka oleh importir dapat dilakukan secara tunai maupun dalam bentuk cek, bankers draft, mail payment order, cable payment order, atau international money order. Advance payment. Metode ini mengharuskan pembeli membayar penjual di muka sebelum barang dikirim. Pembeli mentransfer dana ke rekening penjual sebelum barang dikirim. Penjual baru mengirimkan barang setelah menerima pembayaran penuh. Banesit. Dana cepat diterima, uang diterima di muka, memperlancar arus kas. Selain itu resiko rendah, risiko penipuan diminimalkan karena sudah menerima pembayaran. Kekurangan bagi penjual. Reputasi terancam. Jika pembeli tidak menerima barang, reputasi penjual bisa rusak. Selain itu, pembeli mungkin ragu untuk membayar di muka, sehingga sulit menarik pembeli. Keuntungan bagi pembeli. Harga lebih murah. Biasanya mendapatkan harga lebih murah karena membayar di muka. Hal ini membuat penjual termotivasi untuk mengirim barang lebih cepat karena sudah menerima pembayar. Kekurangan untuk pembeli. Pembeli harus memiliki modal besar untuk membayar. Ada 3 poin yang ada pada pembayaran dengan cara pembayaran di muka aman bagi importir apabila yang pertama itu ada ekspor akan mengirim spesifikasi barang secara benar dan tepat waktu. Yang kedua, ada pemerintah negara eksportir tidak akan mengeluarkan larangan mengekspor barang yang dipesannya dengan memperhatikan kategori barang ekspor yaitu barang bebas, barang diatur, diawasi, dan dilarang. Yang ketiga itu, ada pemerintah negaranya tidak akan melarang pembayaran di muka atas barang yang akan diimpor, karena banyak negara tidak mengizinkan hal tersebut. Selanjutnya, ada beberapa alasan eksportir masyarakat pembayaran di muka, antara lain, yang pertama itu, ada eksportir memiliki produk unik dengan permintaan yang sangat besar. Yang kedua itu, ada eksportir menerima dari importir yang belum dikenal dari negara yang kondisinya tidak stabil. Yang ketiga, ada importir memesan sampel barang dalam jumlah yang kecil. Yang keempat, ada importir besar membeli order kepada eksportir kecil agar eksportir memiliki model untuk berproduksi. Yang kelima, ada hubungan bisnis baru dan nilai transaksinya masih kecil sehingga importir tidak mau menggunakan pembayaran dokumen. Selanjutnya, ada pembayaran di belakang atau open account. Apa sih pembayaran di belakang atau open account itu? Jadi, pembayaran di belakang atau open account merupakan cara pembayaran ekspor, yakni importir baru membayar pada saat barang sudah diterima.
Pembayaran jenis ini tuh biasanya terjadi pada ekspor-impor yang melibatkan kantor cabang atau perwakilan di luar negeri atau dengan mitra dagang yang sudah dipercaya. Sistem ini tuh merupakan kebalikan dari cara pembayaran di muka. Dengan kata lain bahwa pembayaran tidak akan diserahkan sebelum barang dikapalkan atau diserahkan atau pada waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati. Open account atau rekening terbuka. Pembeli menerima barang terlebih dahulu dan baru melakukan pembayaran kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Penjual mengirim barang kepada pembeli tanpa jaminan pembayaran di muka. Pembeli membayar kepada penjual dalam jangka waktu yang disepakati, biasanya setelah menerima barang. Keuntungan bagi penjual, meningkatkan penjualan, dapat menarik lebih banyak pembeli dengan menawarkan pembayaran di belakang. Hal ini dapat membangun hubungan kepercayaan dengan pembeli untuk jangka panjang. Kekurangan bagi penjual, risiko tinggi, risiko penipuan tinggi jika tidak ada jaminan pembayaran. Penjual juga harus menunggu untuk menerima pembayaran. Keuntungan bagi pembeli, aliran kas terjaga, tidak perlu mengeluarkan uang di muka untuk membeli barang. Pembeli dapat memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran. Kekurangan bagi pembeli, harga lebih mahal dibandingkan metode pembayaran lain. Pengiriman barang tergantung pada kepercayaan penjual untuk memberikan barang. Selanjutnya ada pembayaran model konsinyasi. Nah, konsinyasi secara sederhana dapat diartikan dengan cara pemasaran, yakni di mana pihak pemilik barang atau consignor menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak lain atau consignee. Dan jika barang tersebut laku, maka pihak consignee wajib menyetorkan uang hasil penjualan kepada pemilik barang. Dan juga pemilik barang berhak menentukan harga jual karena barang tersebut masih menjadi miliknya. Nah, selanjutnya ada kaitan pembayaran model konsinyasi dengan perdagangan luar negeri. Dalam kaitan dengan perdagangan ekspor-impor, pembayaran barang konsinyasi baru akan dilakukan oleh importir setelah barang-barang tersebut laku terjual. Namun, apabila barang-barang tersebut tidak terjual, maka barang konsinyasi akan dikembalikan kepada eksportir. Oleh karena itu, dalam sistem konsinyasi ini segala bentuk resiko akan ditanggung oleh eksportir. Sistem ini umumnya dilakukan oleh pihak eksportir maupun importir jika perusahaannya itu perusahaan afiliasi. Lalu yang selanjutnya ada pembayaran secara wesel atau bill of exchange, di mana pembayaran ini menggunakan surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah uang dengan tanggal jatuh temponya. Wesel atau draft atau bill of exchange adalah surat tagihan dari eksportir kepada importir, yang dalam surat tagihan tersebut, penjual meminta pembeli untuk membayar tagihan dengan cara pemindah bukuan inkaso atau mentransfer uang sesuai jadwal waktu yang ditentukan dalam wesel. Dalam hal ini, importir menerima surat tagihan dari eksportir. Lalu, importir membuat surat janji pembayaran atau mengaksep surat tagihan tersebut dan dikirimkan kembali ke eksportir. Yang dimana apabila eksportir membutuhkan uang tunai sebelum tanggal jatuh temponya, maka eksportir bisa menjual wesel tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya ada dua wesel yang diterbitkan oleh eksportir. Yang pertama itu ada wesel atas tunjuk atau side draft. Wesel ini dapat segera dibayarkan manakala wesel tersebut ditunjukkan oleh eksportir kepada bank. Lalu yang kedua ada wesel berjangka atau time draft. Wesel ini diatur mengikuti jadwal pembayaran yang ditentukan dalam wesel tersebut. Selanjutnya ada pembayaran dengan promise. Nah, promise atau promissory note adalah surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh importir dan surat ini ditunjukkan kepada eksportir agar eksportir dapat mengambil pembayaran via bank yang telah ditunjuk atau ditentukan. Selanjutnya ada pembayaran ekspor dengan wesel. Yang pertama itu ada documentary collection. Nah, documentary collection adalah pembayaran dengan wesel yang dilakukan setelah eksportir mengirimkan dokumen yang diminta oleh importir dan setelah importir menyetujui atau mengaksep wesel tersebut. Lalu documentary collection ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada documentary against payment atau DP, yaitu penyerahan dokumen dilakukan setelah adanya pembayaran dari importir.
Lalu yang kedua ada dokumen against acceptance atau DA, yaitu penyerahan dokumen dilakukan setelah importir menyetujui wesel atau promise. Lalu yang selanjutnya itu ada clean atau bill collection, yaitu pembayaran wesel tanpa diikuti oleh penyerahan dokumen lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada case against documents, yaitu penagihan kepada importir hanya dengan pengiriman dokumen pengapalan saja. Selanjutnya, pembayaran dengan kredit berdokumen atau letter of credit. Letter of credit merupakan janji tertulis dari bank untuk membayar penjual, asalkan penjual menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Nah, letter of credit atau bisa disingkat dengan LC dipakai terutama dalam perdagangan internasional agar pembeli dan penjual dapat sama-sama merasa aman. Bagaimana merasa aman yang dimaksud di sini? Dari sisi pembeli akan merasa aman karena uang baru akan keluar kalau barang benar-benar dikirim sesuai dengan perjanjian. Dari sisi penjual merasa aman karena pembayaran dijamin oleh bank pembeli. Peraturan atau syarat dan ketentuan yang berlaku di letter of credit itu disebutnya dengan UCP 600, di mana UCP 600 ini berfungsi sebagai aturan global yang mengatur bagaimana LC atau letter of credit dijalankan. Di antaranya, yang pertama, menjelaskan definisi dan istilah penting, lalu mengatur kewajiban bank untuk membayar jika dokumen sesuai, menetapkan bahwa bank hanya memeriksa dokumen bukan barang, lalu memberi batas waktu penyerahan dan pemeriksaan dokumen, juga yang terakhir menjamin pembayaran bersifat final jika syarat-syarat dari dokumen tersebut telah terpenuhi. Di sini ada 16 step untuk proses pembukaan letter of credit. Yang pertama, eksportir atau penjual dan importir atau pembeli membuat dan menyepakati kontrak bisnis ekspor. Yang kedua, importir mengajukan pembukaan letter of credit via bank devisa di negaranya. Bank devisa tersebut bertindak selaku bank pembuka. Lalu yang ketiga, bank pembuka memeriksa pengajuan letter of credit dari nasabah importir atau pembeli. Nah, yang keempat, jika bank pembuka sudah setuju, maka importir wajib menyerahkan jaminan. Lanjut ke step kelima, yaitu bank pembuka meneruskan LC atau letter of credit tersebut kepada bank penerus yang ada di negara penjual, dan bank penerus akan meneruskan letter of credit tersebut kepada pihak penjual atau eksportir. Lalu yang ketujuh, eksportir akan mengirimkan barang dan mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya, eksportir akan menyerahkan dokumen pengiriman barang dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam letter of credit atau LC kepada bank penerus. Bank penerus tidak langsung membayar eksportir atau penjual, tetapi meneruskan atau mengirimkan dokumen tersebut terlebih dahulu kepada bank pembuka. Lanjut ke step ke-10, yaitu bank pembuka akan meneliti keabsahan atau kebenaran dari dokumen-dokumen yang ada dan kesesuaian dokumen dengan kontrak bisnis yang terjalin antara eksportir dan importir. Lalu setelah dinyatakan sah oleh bank pembuka, maka bank pembuka akan melakukan pembayaran melalui bank penerus, dan bank penerus akan meneruskan pembayaran tersebut kepada pihak eksportir atau penjual. Nah, bank pembuka juga akan menagih pembayaran kepada importir atau pembeli, dan selanjutnya importir membayar tagihan kepada bank pembuka. Selanjutnya, 2 step terakhir, yaitu semua dokumen yang dipersyaratkan akan diserahkan kepada importir atau pembeli, dan importir kemudian akan mengambil barangnya dan mengurus barangnya di pelabuhan yang ditujukan di kontrak pada awal, di mana barang tersebut akan sampainya di mana, di pelabuhan di mana. Nah, seperti itu 16 step pembukaan dari letter of credit antara pihak eksportir dan importir. Ada pula tujuan dan fungsi dari letter of credit. Untuk tujuan utamanya letter of credit yaitu adalah untuk menjamin keamanan dan kelancaran pembayaran serta pengiriman barang dalam skala transaksi internasional. Dengan adanya peran bank sebagai penengah dan penjamin. Tadi ada ya peran bank penerus, pembuka, penjamin, seperti itu. Nah,
Letter of credit itu juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu menurut sifatnya. Dari menurut sifatnya ini ada dua, ada revocable LC dan irrevocable LC. Bedanya di mana? Perbedaannya adalah kalau revocable itu bisa dibatalkan atau diubah secara sepihak, sedangkan irrevocable itu tidak bisa diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan dari semua pihak yang terkait. Nah, maka dari itu dari kedua jenis tersebut yang biasanya lebih umum untuk digunakan itu adalah irrevocable LC, sedangkan revocable LC ini jarang sekali untuk dipakai atau digunakan dalam transaksi internasional karena kurang memberikan kepastian bagi pihak penjual. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.